Shalom dan selamat pagi. Firman Tuhan dalam Yohanes 14 ayat 6b, tertulis demikian. Kata Yesus kepadanya, "Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Apa tujuan hidup Anda? Aku pergi kepada Bapa. Dengan prinsip hidup yang Tuhan Yesus sampaikan, tujuan hidup menjadi jelas dan pasti. Tetapi kita harus waspada. Meskipun tujuan hidup jelas dan pasti, ada godaan yang bisa membelokkan perjalanan kita. Godaan yang paling besar bagi seseorang yang dalam perjalanan adalah apabila ia berhenti di tengah perjalanan. Apa yang menyebabkan orang berhenti di tengah perjalanan hidupnya? Tergoda oleh kesenangan dunia. Karena ingin menikmati sepuas-puasnya keinginan daging, berbagai macam dalih dikemukakan. Mumpung masih muda, lagi ada kesempatan, hidup hanya sekali, nikmatilah. Godaan lain yang paling besar, dan hampir selalu menjerat manusia adalah harta. Karena atas nama hartalah, orang menghalalkan segala cara. Demi meraih harta juga, orang mengorbankan waktu, kesempatan, umur, keluarga, bahkan Tuhannya. Simak, apa yang Tuhan katakan dalam Lukas 12 ayat 20. Tetapi firman Allah kepadanya, "Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti?" Pada waktu kita menganggap apa yang ada pada kita adalah milik kita, itu adalah kebodohan yang besar. Kita bukan pemilik, tetapi cuma bendahara atau kasir, orang yang Tuhan beri kepercayaan. Kisah berikut ini kiranya membuka mata hati kita. Seorang pemuda yang merasa sudah terlalu lelah berusaha untuk menjadi orang kaya, tetapi belum berhasil, akhirnya menjadi stres. Segala usaha dan berbagai macam cara telah ditempuhnya. Dalam keputusasaan, pemuda ini bertanya kepada Tuhan, "Tuhan, apa artinya bagimu uang sebanyak 1 triliun?" Tuhan menjawab dengan lembut, "Bagiku uang di dunia ini tidak mempunyai arti apa-apa dibandingkan dengan emas, permata yang ada di sorga. Uang 1 triliun hanya bernilai 1 sen saja." Sang pemuda merasa senang, ternyata Tuhan mau menjawab pertanyaannya. Ia bertanya lagi penuh selidik, "Kalau begitu, apa artinya 100 tahun bagimu?" Tuhan menjawab dengan lembut dan sabar, "Bagiku 1000 tahun sama dengan 1 hari. Jadi, kalau kamu tanya arti 100 tahun, itu sama saja dengan 2 jam." Pemuda itu tersenyum, dengan penuh pengharapan ia kemudian mengajukan permohonan. "Tuhan, jika bagimu 1 triliun tidak ada artinya, maukah kau memberiku 1 triliun?" Dengan nada lembut dan tersenyum, Tuhan menjawab dengan lirih, "Oke, tunggu 2 jam lagi ya." Pemuda tersebut bengong dan terbelalak, 2 jam lagi? Itu kan artinya 100 tahun lagi, aku kan sudah mati. Mengapa pemuda tersebut terkejut dengan jawaban Tuhan? Ia sadar tidak ada 1 rupiah pun yang bisa dibawanya bila ia mati. Ingat lagu ini? Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Bukankah waktu kita lahir, kita tidak membawa apapun? Walaupun kita kerja keras,
Kita membanting tulang siang dan malam, harta terkumpul cukup banyak, tetapi nanti pada waktu kita pulang ke sorga, adakah yang bisa kita bawa? Tidak ada satupun yang bisa kita bawa. 1 Timotius 6 ayat 7 mengatakan, sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Renungkan, dan jadilah bijak. Selamat beraktivitas, terus jaga protokol kesehatan, tetap semangat dan salam hebat. Tuhan Yesus senantiasa memberkati.